Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu akan absen dulu. Renata Hutabalian. Hadir, Bu. Mesri Panjaitan. Hadir, Bu. Sarni Manurung. Saya, Bu. Wigo Rianor. Ada, Bu. Baiklah. Untuk memulai materi kita hari ini, terlebih dahulu kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, minggu lalu kita telah diajarkan tentang pembagian Nusantara dan bagaimana cara mengadopsi Nusantara tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan agama, suku, dan ras. Nah, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara yang dapat dilakukan sebagai cara mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan adalah energi yang menciptakan dinamika warna kehidupan. Dengan adanya perbedaan, maka dinamika tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, tanpa adanya perbedaan, kehidupan kita akan berjalan secara monoton. Disinilah letak hikmah dari perbedaan. Allah menciptakan kita berbeda-beda antara satu suku dengan suku yang lainnya agar kita mampu mengenal, saling belajar, agar tidak timbulnya tentang penghinaan. Perbedaan menjadi bahan baku yang harus bisa dimanfaatkan untuk memunculkan gagasan-gagasan penting untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Syarat utama agar umat manusia bisa mengelola perbedaan adalah penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan itu sendiri. Kesadaran menghormati perbedaan bisa kita gali salah satunya dengan merenungi asal-usul seseorang itu. Nah, jika dianut dari awal, semua manusia berasal dari asal-usul yang sama, yakni dari keturunan Adam. Nah, di sini Ibu akan menerangkan sedikit tentang cara menghormati perbedaan tersebut. Nah, kita sadar akan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan. Sebab itu menjadi syarat utama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di antara sesama manusia. Namun, seperti apa sebenarnya wujud dari sikap menghormati perbedaan itu? Nah, di sini kita butuh indikator konkret untuk mengukur sejauh mana seseorang itu yang dikatakan telah menghormati perbedaan. Sejauh mana seseorang itu telah menghormati perbedaan. Yang pertama itu bersikap ramah. Ramah bisa diartikan sebagai sikap mudah menjalin antara satu dengan yang lain, antara orang lain dengan yang lainnya. Di antaranya ditunjukkan lewat sikap berpakaian, sikap cara berbahasa, dan sikap murah senyum. Ini merupakan sikap saling mendasar sebagai wujud penghormatan suku atau kepercayaan dengan kita. Misalnya, ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, maka kita harus bersikap sopan dan menyenangkan di hadapannya. Ini akan menjadi awal perkenalan baik yang menjadi landasan membangun persaudaraan yang kuat untuk kedepannya. Yang kedua, kita harus menerapkan sikap tidak egois. Nah, sikap menghargai perbedaan selanjutnya itu adalah kemampuan untuk meredam egoisme. Nah, tidak berarti tidak memaksakan kehendak atau kepentingan kita sendiri pada orang lain yang berbeda dengan kita. Sebab kita menyadari bahwa selain kepentingan kita, ada kepentingan-kepentingan lain yang mana mereka juga sama punya hak untuk menjalankannya. Misalnya tidak mengganggu, merusak, atau membubarkan aktivitas orang atau kelompok lain yang sama-sama punya hak meskipun itu berbeda dengan kita. Sikap egois, keras kepala,
dan kebekukan hati akan menerima pandangan atau pendapat orang lain yang berbeda akan menjadi penghalang terciptanya perdamaian. Sebab orang akan sulit diajak berdialog dan sulit menerima pendapat yang berbeda meskipun itu demi kepentingan bersama. Nah, dalam konteks sikap yang beragama ini, kita mengenal sikap fanatik yang tak jarang mengganggu terciptanya keharmonisan dengan sesama. Salah satu tanda sikap saling berlebihan dalam beragama adalah sikap fanatik ini, yaitu berpendapat dan tak suka terhadap sikap pendapat orang lain. Nah, tandanya kebekuan pilihan yang bersikeras pada suatu pendapat ini akan menjadi perbaikan masyarakat sehingga tak dapat melihat dengan wajar sesuatu yang baik. Hal tersebut merupakan hal yang harus dihindari, terlebih dalam konteks upaya membangun kehidupan bersama yang harmonis dan damai di tengah perbedaan. Apalagi jika sikap fanatik ini sudah diiringi pemaksaan kehendak pada orang lain untuk mengikuti pendapat yang dianutnya, atau bahkan sampai saat ini terjerumus dalam jurang pengafiran, penuduhan, dan penyerangan terhadap orang lain mengikuti dengan sikap yang berbeda. Ini menjadi sikap-sikap yang kontraproduktif dan bertolak belakang dengan sikap penghormatan dan perbedaan. Yang ketiga, tolong menolong tanpa memandang perbedaan. Nah, bisa dikatakan ini merupakan tingkatan penghormatan terhadap perbedaan yang lebih di dalam, sehingga wujud penghormatan tak lagi sekadar bersikap ramah dan tidak lagi memaksakan kehendak, namun sudah melangkah lebih jauh pada sikap tolong-menolong. Sikap ini dilandasi oleh empati dan rasa kebersamaan sebagai sesama manusia yang kemudian menggerakkan orang untuk turut membantu orang lain yang sedang membutuhkan tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang materi bagaimana syarat utama menghormati perbedaan. Nah, di sini juga kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan perbedaan. Kita sebagai warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka kita wajib menghargai perbedaan dan saling menghormati suku dan budaya-budaya yang lain yang ada di sekitar kita ini. Nah, di sini kita bisa mengetahui contoh-contoh untuk menghargai perbedaan itu sebagai warga negara Indonesia dan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, berteman atau bergaul dengan orang-orang yang berasal dari suku budaya yang berbeda dengan kita sendiri. Contohnya, di sini aku mengambil contoh mahasiswa yang dari Sumatera kuliah di Kalimantan. Jadi, antara suku Sumatera dan suku Kalimantan itu berbeda. Nah, di sini kita bisa saling menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya, terbuka apabila ada orang yang berbeda suku dan budaya dengan kita, tapi dia ingin mempelajari satu kebudayaan yang kita miliki. Kemudian, ikut serta dalam kegiatan budaya, pawai budaya, arak-arakan, kirab budaya, atau juga ikut serta ketika ada pameran kebudayaan lain yang diselenggarakan oleh teman-teman dengan latar suku, bangsa, dan budaya yang berbeda dengan kita. Nah, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang di lingkungan kita sendiri. Kemudian yang terakhir, menghormati suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Baiklah, demikian materi kita untuk pada hari ini. Apabila ada anak-anak saudara sekalian yang belum memahami atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, berarti materinya cukup jelas. Nah, jika ada tutur kata yang salah, Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih.